Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kamu ada yang punya makanan dan minuman favorit. Ada yang menjadikan cilok sebagai makanan favoritnya karena rasanya yang gurih dan nikmat, sehingga kamu ingin memakannya lagi. Atau ada yang menyukai permen lollipop yang memiliki warna yang menarik sehingga menggugah selera. Jadi terbayang dengan rasanya yang manis dan bikin kamu jadi ketagihan. Tapi tenang, mereka nggak masukin narkoba ke makanan kamu kok. Mereka cuma menambahkan zat aditif. Lalu apa sih zat aditif itu? Apa aman untuk kesehatan jika dikonsumsi? Zat aditif adalah segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat rasa, membuat warna yang lebih menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, dan mengemulsi bahan makanan. Zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada zat aditif zat pemanis. Tujuan makanan diberikan bahan tambahan pemanis tentu jelas, pastinya untuk menambah rasa manis pada makanan. Zat pemanis ini ditambahkan pada makanan. Ada yang menggunakan zat pemanis alami dan ada yang menggunakan bahan zat pemanis buatan. Contoh zat pemanis alami adalah gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Sementara zat pemanis buatan yang sering kita temui di bahan makanan seperti permen atau soda adalah aspartam, sorbitol, dan siklamat atau sodium. Alasan produsen makanan menambahkan zat pemanis buatan ini dijadikan alternatif pengganti gula. Karena pemanis buatan ini diciptakan untuk mengurangi resiko obesitas, diabetes, dan sindrom metabolik. Sehingga pemanis buatan lebih rendah kalori dan juga harganya yang murah dapat menghemat biaya produksi. Tapi jika dikonsumsi secara berlebih dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh seperti diabetes, sakit kepala, mual, memicu timbulnya kanker, iritasi lambung, dan perubahan fungsi sel. Selanjutnya, zat aditif yang kedua ada zat pewarna. Zat pewarna diberikan pada makanan bertujuan untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik sehingga dapat menggugah selera. Ada yang menggunakan zat pewarna alami seperti kunyit bunga telang, buah naga, atau daun suji. Biasa digunakan untuk memberi warna makanan dan ini tergolong aman untuk dikonsumsi. Biasanya makanan yang menggunakan pewarna alami warnanya kurang begitu mencolok. Karena itu produsen makanan sengaja menambahkan pewarna buatan pada produk makanannya. Pewarna buatan ini ada yang diperbolehkan digunakan untuk makanan, tapi dengan kadar yang dibatasi atau sedikit ya. Sedangkan pewarna yang dilarang penggunaannya untuk makanan yaitu seperti pewarna kain ya, one tag. Terus ada rhodomin B dan juga metanyl yellow. Ini seharusnya tidak ada pada makanan ya. Makanan yang diwarnai dengan pewarna sintetis, terutama pewarna kain, akan menimbulkan penyakit berbahaya bagi tubuh seperti penyakit kanker. Selanjutnya, zat aditif yang ketiga ada zat penyedap. Zat penyedap juga ada yang alami, ada yang buatan. Zat penyedap yang alami yaitu sebenarnya bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang putih, bawang bombay. Merica juga bisa menjadi zat penyedap, tentu saja lebih sehat dan alami. Sedangkan zat penyedap buatan itu ada micin. Nama ilmiah micin adalah monosodium glutamat atau disingkat menjadi MSG. Zat yang berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. MSG tidak baik jika dikonsumsi berlebihan karena akan berdampak buruk untuk kesehatan seperti menyebabkan pusing dan sakit kepala.
Batas maksimal untuk mengkonsumsi MSG adalah 120 mg per kilogram berat badan. Artinya kalau kamu berat badannya 45 kilo, tinggal dikalikan dengan 120 mg, jadi 5.400 mg atau setara dengan 5,4 gram per harinya MSG yang maksimal kamu konsumsi ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Selanjutnya, zat aditif yang keempat ada zat pengawet. Tujuan makanan diberikan zat pengawet untuk memperpanjang umur makanan dan mencegah pembusukan. Zat pengawet yang alami adalah pengasinan dan pemanisan. Yang kamu kenal ikan asin dan manisan itu sebetulnya adalah pengawetan dengan cara yang lebih alami ya. Sedangkan pengawet buatan itu ada asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pengawet secara berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan, seperti penyakit kanker. Selanjutnya yang keempat ada zat pemberi aroma. Biasanya produsen makanan akan menambahkan zat pemberi aroma seperti aroma buah-buahan untuk menggugah selera. Mereka menambahkan zat pemberi aroma supaya menyerupai aroma buah alami. Bisa jadi makanan atau minuman yang kamu konsumsi bukan berasal dari buah alami, tetapi hanya makanan atau minuman yang berperisa buah. Perisa dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan flavorings, yaitu zat aditif yang dipakai untuk menambah atau memberikan rasa dan aroma yang menyenangkan pada minuman atau makanan. Kerap disebut dengan nama flavor. Pada makanan dan minuman ada yang menggunakan perisa alami yang disebut natural flavor. Jenis perisa ini didapatkan dari berbagai bahan tumbuhan maupun hewan dengan cara fisik, seperti halnya ekstraksi. Sedangkan perisa buatan artificial flavor, perisa yang satu ini dibuat dengan cara meracik bahan-bahan kimia sintetik supaya bisa menghasilkan perisa layaknya yang ada di alam. Selanjutnya zat aditif yang terakhir yaitu ada zat pengental dan pengemulsi. Ini diberikan pada makanan agar bisa menstabilkan dan memberi struktur pada makanan sehingga terlihat lebih menarik. Seperti saus, kuah capcay adalah makanan yang diberi tepung maizena sebagai zat pengental. Dan ada selai yang menggunakan gelatin. Adapun zat aditif untuk mengentalkan makanan yaitu ada agar-agar, maizena, tapioka, dan gelatin ya. Sedangkan pengemulsi ini bertujuan untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air agar tidak pecah. Pengemulsi digunakan untuk menyatukan dua bahan yang jika langsung dicampurkan tidak bisa menyatu dengan sendirinya. Contoh zat pengemulsi yang sering digunakan adalah lecithin dan juga kedelai. Nah, contoh makanan yang dibuat dengan tambahan pengemulsi diantaranya adalah mayones. Di dalam mayones terdapat lemak dan juga air. Kedua bahan tersebut tidak bisa bersatu. Oleh karena itu, digunakan lecithin atau kuning telur untuk menyatukan kedua bahan tersebut. Sehingga lemak dan air pada mayones itu tidak terpisah dan menyatu ya. Sekian pembahasan kita tentang zat aditif. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.